要吗？住手！他在强行唤醒地方云尘。谢谢你的好意，不可有你了。此话怎讲？他就像沉睡在你身体里的宝贵，想要开启保护的执念。对神们，就永远。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-140. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 139. Kemarin Sinan tiba-tiba saja mengalami peningkatan pada kekuatannya, dikarenakan berkat yang diberikan oleh sang kaisar. Keterkejutan semua orang tidak berhenti sampai di situ saja. Pasalnya harta yang kaisar terdahulu pun muncul, di mana jubah ini bukan sekedar harta biasa, melainkan terdapat jiwa dari sang kaisar. Awalnya dia ingin Sinan menjadi tuannya, akan tetapi Sinan menolak hal itu, yang membuat semua orang bingung dengan keputusannya. Untuk tahu apa yang terjadi, jubah ini pun ditegur oleh gadis harta, yang seketika saja membuat ia sadar kalau martial spirit yang Sinan miliki jauh lebih kuat dibandingkan dirinya. Maka karena itulah dia pun ingin Sinan memilih siapa pewarisnya. Orang-orang dari camp Harimau Putih tentu saja kesal karena semua keputusan ada pada Sinan. Terlebih lagi Sinan pasti tidak niatan untuk memilih mereka. Alhasil penyerangan langsung saja dilakukan untuk menyerang Sinan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini Di Fengyun meminta Sinan untuk menyerahkan jubah itu. Bagi Sinan, Di Fengyun ini terlalu percaya diri dan mengira kalau bakatnya lebih hebat darinya. Sinan bisa saja memberikan harta itu kepadanya selama dia bisa menunjukkan kalau Phonic Golden Immortal Flame miliknya jauh lebih kuat darinya. Di Fengyun setuju dan langsung saja melakukan pertarungan kepada Sinan. Dalam adu serangan itu terlihat dengan jelas kalau kedua serangan salinglah berimbang. Tapi bagi Sinan, api Phonic milik Di Fengyun tidaklah sebagus miliknya. Jadi dia langsung saja menunjukkan seberapa jauh perbedaan kekuatan api mereka. Dengan mudahnya Di Fengyun dibuat terpental yang mengakibatkan dia pun terkejut. Karena bagaimana bisa dirinya yang adalah seorang jenderal dikalahkan seperti ini. Sinan akan menunjukkan apa itu arti jenius yang sebenarnya. Serangan Sinan pun dengan mudah membuat Di Fengyun terluka parah. Akan tetapi dia masihlah hidup dan segera menggunakan kekuatan dari Bihua. Melihat hal ini seketika saja membuat semua orang terkejut. Pasalnya ini adalah wujud asli dari macan putih. Di Fengyun meminta untuk tidak menyalahkan dirinya karena Sinan sendirilah yang memaksa ia menggunakan kekuatan itu. Tapi bukan hanya ia saja yang memiliki roh hewan, melainkan dirinya juga. Sinan pun menunjukkan roh Phonic dan Suanmu. Ayo, tujuh. Yang seketika saja menghentikan pertarungan dan membuat semua orang terkejut. Pasalnya kedua makhluk yang dikira sudah lama menghilang kini telah bangkit kembali. Para pangeran bahkan juga dibuat bingung. Pangeran ketujuh tahu betul kalau Bihua berniat menyerang seluruh kota dan menahan kedua makhluk itu. Dan kondisi seperti ini maka sudah jelas Bihua tidak dapat berbuat apapun lagi. Pasalnya dia sudah terkurung dari berbagai sisi. Selain itu mereka juga sadar betul kalau Bihua sengaja memanfaatkan Di Fengyun agar dapat mengambil alih tubuhnya. Mendengar semua ini tentu saja membuat Di Fengyun terkejut karena dia tidak menduga kalau tuannya akan melakukan hal ini kepadanya. Alhasil satu kebenaran pun kembali terungkap. Meskipun begitu, Bihua tidaklah peduli. Dan jika kekaisaran berniat menghukumnya, maka bala bantuannya akan datang. Lebih baik mereka meminta Sinan menyerahkan jubah sang kaisar kepadanya. Dengan begitu dia bisa melepaskan Di Fengyun. Tapi kaisar maupun tetua lainnya tidak terlalu peduli dan akan tetap menghukum Bihua. Yang tentu saja membuat ia kesal karena bagaimanapun dirinya telah melakukan segalanya untuk kekaisaran. Jadi sudah haknya jika ingin meminta lebih. Di Fengyun yang ingin dihabisi pun segera diselamatkan oleh Zhao.
Tidak hanya ia saja, namun Ponik Api dan juga Suanu segera melakukan penyerangan kepada Bihua. Tapi tindakan yang saat ini dilakukan oleh Zhao hanya akan merusak tubuhnya saja. Karena bagaimanapun kekuatan Bihua telah masuk untuk menahannya. Jika ini terus berlangsung, maka bukan tidak mungkin Zhao akan mati. Sinan meminta untuk berhenti, namun ini tidaklah bisa dirinya lakukan. Karena bagaimanapun Di Fengyun dibesarkan sendiri oleh Zhao. Jadi ia tidaklah bisa membiarkan ia menerima nasib itu. Pada akhirnya Zhao pun harus tidak sadarkan diri. Melihat hal ini, Di Fengyun mencoba menyelamatkannya, namun ia sudah terlambat. Sedangkan di sisi Bihua, ia benar-benar marah karena diperlakukan seperti ini oleh mereka. Ia yang tidak ingin mati begitu saja membuat kekacauan besar yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Tentu saja target dari semua serangannya akan diarahkan kepada Sinan. Bisa dikatakan kalau Bihua telah melepaskan rohnya sendiri dan berniat untuk masuk ke dalam tubuh Sinan, supaya bisa menjadikan tubuhnya sebagai miliknya. Sinan sama sekali tidaklah takut dan mempersilakannya untuk masuk ke dalam sana. Benar saja Bihua tidaklah dapat berbuat apa-apa. Karena di bawah kendali gadis harta, Bihua kini telah menjadi anak kucing. Ponik Api dan Suanu merasa senang karena Bihua justru malah masuk ke tempat yang seharusnya tidak ia kunjungi. Bisa dikatakan ini adalah akhir terbaik yang bisa didapatkan oleh Bihua. Di sini Kaisar pun memberikan perintah kepada semua orang di mana mereka dilarang untuk membicarakan kejadian ini kepada siapapun. Ia juga mempersilahkan semua orang untuk pergi meninggalkan tempat ini. Sedangkan Di Fengyun sendiri masihlah menangisi kepergian dari Zhao. Sinan pun bertanya apakah dia sudah mengakui semua kesalahan yang dia perbuat selama ini. Di Fengyun sadar di saat semua orang sudah menyerah kepadanya, hanya ada gurunya saja yang selalu berada di sisinya dan memberikan dukungan tanpa henti. Namun ketika dia baru memahami takdirnya, gurunya justru pergi meninggalkan dirinya. Di Fengyun benar-benar merasa sedih. Tapi bagi Sinan, ia masihlah belum memahami segalanya. Pasalnya, Zhao telah secara paksa memberikan api ponik di dalam tubuhnya. Ini bukanlah sebuah kesalahan, melainkan sebuah kesempatan yang dia berikan. Sedangkan kesalahan terbesar Di Fengyun adalah ia yang terlalu tamak dan ingin mendapatkan apa yang terbaik baginya, hingga tidak sadar kalau dirinya memiliki hal yang jauh lebih berharga. Bahkan bagi Sinan, Di Fengyun memiliki satu kesempatan lebih banyak dibandingkan dirinya untuk memahami api fonik. Tapi dia justru menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia ingat kalau Zhao pernah memberikannya 2 tetes ekstra fonik. Ketika menyerapnya, maka hal itu akan tertidur di dalam gudang harta di tubuhnya untuk menunggu kapan hal itu bergabung dengan nadi miliknya. Bisa dikatakan kalau sejak dulu Zhao menginginkan Di Fengyun merasakan pencerahannya sendiri. Sinan tidak akan memberitahu lebih banyak karena Di Fengyun sendirilah yang harus mendapatkan pencerahan tersebut. Bisa atau tidaknya dia tergantung lagi seberapa besar obsesi yang telah dia lepaskan untuk mengubah pikiran tersebut. Sebenarnya obsesi memang penting, namun terlalu berlebihan itu juga tidaklah bagus. Di Fengyun pun mulai merenungkan semua perkataan Sinan. 但其实，此话怎讲？道。 它就像沉睡在你身体里的宝贵，想要开启保护的执念。神们就永远。 Sedangkan dari kejauhan kita pun diperlihatkan dengan kehadiran seorang tetua yang mengawasi mereka. Sinan menyadari kehadirannya dan ia memberitahu kepada semua orang kalau dia sudah menemukan calon yang pas untuk menerima harta warisan ini. Nah, sing sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.